Hidup adalah sebuah perjalanan, berproses mencari tujuan dan arti kebahagiaan. Kita semua mempunyai batas, istirahat sejenak untuk lepas dari rutinitas, berpetualang untuk kembali mengenali diri sendiri, menikmati waktu, dan mencari inspirasi. Hai Sobat Salopo semuanya. Tadi setelah kita kemana-mana, akhirnya sekarang tiba di Museum Purbakala Sangiran di Sragen tempatnya. Nah, ini adalah hari pertama uji coba pembukaan terbatas Museum Sangiran setelah 1 tahun lebih tutup karena pandemi. Di sini kalian bisa melihat koleksi benda purbakala. Mau tahu nggak dalam Museum Sangiran kayak apa? Ikutin terus perjalanan kami. Sama Sangiran pandemi ini, Sangiran tutup setahun ya Pak. Apa Ya. yang dilakukan pengelola Sangiran sih selama pandemi? Iya, Museum Sangiran memang praktis ditutup sejak 18 Maret 2020 karena pandemi ya. Dan hari ini adalah hari pertama kita membuka secara terbatas Museum Sangiran untuk pengunjung. Jadi selama 1 tahun lebih Museum Sangiran ditutup, beberapa hal yang kami lakukan adalah tentu pekerjaan-pekerjaan rutin seperti pemeliharaan koleksi. Kemudian kami juga melakukan peningkatan display di beberapa ruang pamer yang ada di Sangiran. Sehingga nanti pada saat setelah dibuka akan menjadi lebih baik untuk melayani pengunjung. Oke, kemudian di hari pertama uji coba hari ini, apa yang berbeda Pak? Ya, saat ini tanggal 10 April 2021, hari pertama pembukaan terbatas Museum Sangiran untuk pengunjung. Beberapa hal yang kita terapkan, dan ini tentu berbeda dengan pada saat kunjungan biasa, adalah untuk Museum Kerikilan harus ada reservasi sebelum datang ke sini. Jadi bisa melalui telepon, bisa melalui WA dengan pengelola dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen, karena memang saat ini kunjungan kita batasi 100 orang dalam 1 hari yang dibagi dalam 10 kelompok, masing-masing kelompok sekitar setengah jam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 14 siang. Jadi itu yang kami lakukan, dan selama kunjungan kita akan awasi secara ketat bahwa semua pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan, dan ini memang sudah kita laksanakan dari mulai awal kunjungan mereka sampai nanti keluar dari museum. Mulai dari kita laksanakan pengecekan suhu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan itu akan diawasi oleh petugas kita selama berkunjung di Museum Sangiran. Nah, soal reservasi ini apakah juga termasuk untuk kunjungan misalnya cuma berdua atau bertiga atau bagaimana Pak? Iya, memang semua pada prinsipnya diharapkan reservasi, tapi kalau yang datang langsung ke Sangiran selama kuota masih ada, bisa kita layani dengan dikumpulkan dengan pengunjung lain. Kemudian untuk akses masuk ke Sangiran ini harga tiket dan lain-lain berapa Pak? Kalau harga tiket saya kira masih tetap ya, untuk pengunjung umum itu Rp8.000 dan pengunjung asing Rp20.000. Masih tetap seperti biasa.
seperti sebelum ada pandemi ini. Nah, ketika masuk ke Museum Sangiran bisa diceritakan Pak, apa saja yang ada di museum ini koleksinya? Di Museum Sangiran, khususnya di klaster Krikilan, ini koleksi yang ada di dalam museum adalah koleksi yang menceritakan secara umum perjalanan kehidupan manusia purba dan lingkungannya, sehingga ini bisa kita lihat dari setiap ruang pamer yang ada, dari koleksi-koleksi yang ada di sini. Itu yang ada di Museum Sangiran klaster Krikilan. Jadi menceritakan secara umum kehidupan purba beberapa ratus ribu tahun yang lalu, bahkan beberapa juta tahun yang lalu. Oke. Nah, kemudian soal angkutan pengunjung gitu. Tadi ada terminal yang baru ternyata. Nah, itu angkutan ini memang disediakan oleh pengelola museum ataukah itu memang swadaya dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk ke kawasan Sangiran memang saat ini sudah ada yang bus Trans Jateng ya. Ini yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini atas permintaan atau lobby dari pemerintah Kabupaten Sragen. Kemudian dari parkiran atau dari terminal akhir bus Trans Jateng itu ke Museum Sangiran yang berjarak sekitar 1 km, saat ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen dan dari masyarakat menyediakan angkutan untuk itu secara swadaya, sementara dalam uji coba ini dilayani oleh mereka. Oke, kemudian hal yang menarik adalah ikat kepala yang Bapak pakai ini. Apakah ini memang cenderamata khas atau bagaimana, Pak? Ini yang saya pakai ini adalah namanya ikat kepala Wiro Sangir yang diproduksi oleh masyarakat sekitar Museum Sangiran ini. Ini adalah batik yang motifnya terinspirasi dari temuan-temuan fosil di sekitar Sangiran. Jadi memang ini dalam membuat motif batik ini bekerja sama dengan kita juga, pendampingan dengan kita juga, sehingga motif apa yang paling pas dipakai untuk ikat kepala ini. Jadi ini salah satu kerjasama kami atau kemitraan kami dengan masyarakat sekitar Museum Sangiran yang berada di kawasan situs manusia purba Sangiran. Oke, kemudian harapannya dengan adanya Museum Sangiran ini pada ekonomi rakyat itu bagaimana, Pak? Ya, memang betul. Kami sangat berharap dengan dibukanya Museum Sangiran walaupun terbatas, sesuai dengan salah satu tujuan dari pelestarian cagar budaya adalah memberi dampak yang baik buat masyarakat sekitar. Dan tadi teman-teman bisa melihat dengan adanya pengunjung, warung-warung sudah mulai buka. Tentu juga pengunjung juga butuh makan, minum, untuk beli souvenir, sehingga nanti perekonomian sedikit demi sedikit bisa pulih kembali khususnya di sekitar Museum Sangiran ini. Oke. Kalau ikat kepala harga berapa, Pak, biasanya? Ini memang dari masyarakat ya. Dulu sebenarnya ini harganya cukup murah, 25.000, ya tergantung kualitas dari kainnya. Kalau motifnya sih sama tentu ya, tapi kualitas kainnya, kualitas yang lebih baik, harganya lebih mahal tentu. Baik, lalu apa kira-kira rencana untuk pembukaan kembali seperti semula Museum Sangiran ini kapan, Pak? Iya, pembukaan operasional secara kembali normal untuk Museum Sangiran tentu sangat tergantung pada kondisi negara kita, kondisi pandemi ini. Kalau sudah normal, saya kira kita akan buka secara penuh, secara normal di Museum Sangiran. Tapi pada saat ini ya kondisinya masih seperti ini dan terus mengikuti perkembangan yang ada. Di samping itu tentu kita juga melakukan evaluasi mingguan atas pelayanan saat ini, apakah diteruskan atau mungkin kuotanya ditambah atau mungkin kuotanya dikurangi. Ini akan sangat tergantung pada evaluasi kita, evaluasi rutin antara kami dari Museum Sangiran, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dengan Dinas Pariwisata yang mengelola kunjungan, dan dengan pihak
desa, maka dengan pihak puskesmas, semua pihak-pihak terkait akan ikut mengevaluasi kegiatan ini. Berarti uji coba terbatas ini dilakukan hari ini sampai kapan, Pak? Ini juga tetap kita lanjutkan seperti sekarang ini, tetap dengan kuota kunjungan per hari 100. Ini berjalan terus sampai suatu waktu dari hasil evaluasi kita apakah ditambah apakah dikurangi. Tapi yang 100 saat ini akan terus berjalan. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Iya. Begitu. Iya. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sangat tergantung kepada hasil evaluasi kita sama-sama. Selamat siang Sobat Salopo semuanya. Sekarang setelah jalan-jalan nih dari Museum Sangiran, kami tim ekspedisi KRL Solo Jogja mampir ke rumah calon pengelola desa wisata Deli Sangir. Letaknya tidak jauh dari Museum Sangiran. Nah, ini bersama dengan Pak Aris Rustioko. Siang Pak. Ya, Mbak. Ini sebagai calon desa wisata nih ceritanya. Apa aja sih wisata yang dikembangkan masyarakat di desa ini? Ya, terima kasih Mbak. Pertama atas kehadirannya di sini, yang ini juga bertepatan dengan hari pertama pembukaan Museum Sangiran, meskipun di masa pandemi, tapi masyarakat juga sudah banyak berbenah dan juga banyak berpartisipasi dalam ikut mengembangkan potensi yang ada di tempat kita. Salah satunya nanti juga ada pengembangan di Punden Tinggir, kemudian juga ada air asin, dan juga memang di tempat kita nanti kan desa wisatanya berbasis budaya, ada alam, budaya, dan juga sedikit nanti kita kemas sama outbound. Contoh nanti juga ada kesenian-kesenian yang ada di sini, kesenian Gecek Lesung, teater Sangir, dan juga gamelan semacam itu nanti kita jadikan sebuah paket-paket wisata yang ada di sini. Oke, jadi nantinya desa wisata ini akan berkembang gitu ya Pak, karena ada basisnya ada di Museum Sangiran, kemudian masyarakat memberdayakan diri untuk menjadi desa wisata gitu. Nah, tadi Bapak bilang ada Punden Tingkir, kemudian ada sumber mata air asin. Boleh kita nanti diajak ke sana ya Pak? Siap, bisa. Ya, Sobat Salopo semuanya, ikuti terus perjalanan kami. Habis ini kita akan melihat seperti apa sih objek wisata yang ada di desa wisata Sangir ini. Jangan lupa ikutin terus. Nah, Sobat Salopo, sekarang udah sampai nih di Punden Tingkir, tempat petilasannya Joko Tingkir. Kita akan naik ke sana untuk lihat apa yang ada di sana. Yuk, ikutin kami. Mari, Pak. Yuk. Wah. Ya, karena memang belum ada pemasukan dari sini kan, kaitannya untuk perawatan kita juga, Mbak. Semuanya swadaya kita bikin rumah Joglo ini juga swadaya. Oh, ini tuh jadi ceritanya mau kayak dibikin Instagramable gitu, iya, Pak? dulu awalnya. Ini berarti mulai dibagusin gini kapan, Pak? Ini kita mulai ini sejak 2000 ini, Mbak. Mulai dibersihkan itu mulai sekitar 2017. 2017. Ya. 2017. Di atas nanti berarti ada apa, Pak? Di atas ada makam atau petilasan. Oh, makam. Wisata alam nanti juga buat outbound dan sejarah. Outboundnya juga di situ. Sini. Iya. Nah, ternyata nggak cuma wisata budaya aja sama sejarah. Di sini juga ada tempat spot selfie Instagramable, ada juga tempat outbound. Yuk, ikutin kami.
Hah, Sobat Salopos, Ki asin, Pak, sing kene. akhirnya saya sekarang sampai di sumber air asin yang ada di Desa Krikilan di Sangiran. Lokasinya sebenarnya berada di belakang subterminal Sangiran. Tapi akses jalan masuk ke sini emang belum bagus ya. Jadi saya tadi harus lewat kebun pisang yang tanahnya gembur alias jeblok, guys. Dan ini sekarang untuk membuktikan beneran asin apa enggak, saya akan cobain. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin sih, tapi dikit. Nah, sumber air asin ini kalau yang di sana agak gede, tapi tempatnya agak terperosok ya, guys. Jadi agak susah untuk akses ke sana. Itu berbuih. Jadi bunyi blukutuk, 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 blukutuk. Kalau di sini sih buihnya kecil banget, tapi katanya aman sih untuk dicoba. Ntar saya cobain. Hup. Ini ya, Pak ya? Iya. Ya asin sih, cuman nggak kayak air laut yang seasin itu. Cuman ya emang ini adalah salah satu bukti bahwa Sangiran itu dulunya berupa lautan, kemudian jadi rawa-rawa dan akhirnya menjadi tanah seperti ini. Inilah salah satu yang bisa kalian dapatkan ketika wisata ke daerah Sangiran. Jadi nggak cuman akses ke museum aja, tapi explore juga dong tempat-tempat lain. Kayak di sini nih. Nah, Sobat Salopos, itu tadi perjalanan saya dan Adika Ali ke Museum Sangiran, atau lebih tepatnya ke Desa Wisata Sangir, karena nggak cuman jalan-jalan ke Museum Sangiran toh, tapi juga ke Punden Tingkir ya Pak. Dan sudah mencoba sumber air asin. Saya terima kasih sekali Pak Aris sudah ditemani jalan-jalan di sini. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, semoga nanti kedepannya Sangiran makin maju. Amin. Saya balik ke sini sudah selesai semuanya. Siap. Amin. Ini adalah akhir perjalanan saya di Sangiran. Habis ini kita akan balik lagi ke Solo. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya di ekspedisi KRL Solo Jogja. Dah. Terima kasih untuk Sobat Salopos semuanya yang sudah mengikuti ekspedisi KRL Solo Jogja ini dari awal sampai akhir. Nah guys, apakah ada nih lokasi wisata yang sudah kami kunjungi ini masuk dalam daftar favorit kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa saksikan terus ekspedisi kami selanjutnya. See you on the next trip. Bye.